seperti dengan namanya tadi ya yang kalian sebutkan, obatnya adalah golongan HMG-CoA reduktase inhibitor, maka dia bekerja dengan cara menghambat enzim HMG-CoA reduktase. Memang enzim itu mengubah apa menjadi apa, kok harus dihambat? Oh ternyata dia menghambat asetil CoA menjadi kolesterol. Kalau mendengarkan audio yang saya berikan, itu saya jelaskan bahwasanya yang namanya kolesterol yang ada dalam tubuh seseorang itu didapatkan dari dua sumber. Yang pertama sumber endogen, berarti kolesterol itu disintesa di dalam tubuh. Jadi tubuh kalian tuh semuanya mensintesa kolesterol, tapi jumlahnya nggak banyak. Nah, kolesterol itu juga didapatkan seseorang dari makanan. Biasanya orang yang menderita hiperkolesterol itu karena dia bukan karena sintesa kolesterol endogennya yang banyak, tapi karena intake makanan yang mengandung kolesterolnya yang banyak. Nah, kalau si statin itu menghambat sintesa kolesterol endogen itu dengan cara tadi menghambat enzim HMG-CoA reduktase. Kalau enzimnya dihambat, berarti kolesterol endogennya nggak terbentuk. Intinya itu. Jadinya kadar kolesterol turun. Sampai sini bisa dipahami ya. Lalu mekanisme yang kedua itu kelihatan di gambarnya ya. Jadi mekanisme kedua dari statin adalah meningkatkan produksi reseptor LDL. Reseptor LDL itu yang mana? Ini digambarkan seperti bentuk yang hijau ini, hijau kecil-kecil ini. Jadi statin meningkatkan produksi reseptor LDL. Nah, ini akan dipakai untuk mekanisme ketiga dari statin. Jadi mekanisme ketiga statin adalah untuk membuat atau memaksa LDL yang ada dalam darah itu kembali ke hati. Kenapa? Karena dengan banyaknya reseptor LDL yang ada di hati, maka LDL itu akan menjadi tertarik kembali masuk ke dalam hati. Kalau udah masuk ke hati terus ngapain Bu? Ya itu LDL-nya nanti diubah menjadi bentuk lain. Sampai sini bisa dipahami bahwa sebenarnya statin itu punya 3 mekanisme utama. Aduh maafin anak saya. Aduh deh, sebentar. Lalu yang ketiga itu adalah menyebabkan balik ke hati karena banyaknya reseptor LDL tadi. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang masih bingung nggak? Belum Bu. Ya? Udah paham semuanya? Kalau ada yang nggak paham, silakan langsung tanya. Karena tujuannya kelas tambahan ini hanya untuk membuat kalian paham tentang mekanisme dari semua obat yang ada di antiperlipid. Kalau kalian setelah kuliah ini nggak paham, rugi kalian ikut kelas malam. Udah meluangkan waktu malam-malam, rugi juga. Itu ya. Nanti tolong tanya aja kalau kalian bingung. Lalu mekanisme golongan yang kedua adalah golongan fibrat. Oh sebentar, berarti kalau saya tanya, terutama statin akan menurunkan kadar apa? Kadar LDL. Ya, kolesterol itu ada banyak. Mulai dari, kalau kalian ngecek ke lab ya, orang tua kalian misalnya, kolesterol itu kan macam-macam nanti. Bisa dicek kolesterol total, bisa dicek LDL, bisa dicek HDL, bisa juga dicek trigliserid. Nah, si statin memang terutama akan menurunkan kadar LDL. Nah, kalau fibrat nanti akan terutama menurunkan kadar TG. Kita lihat ya bagaimana si fibrat itu lebih menurunkan trigliserid dibandingkan LDL. Sebentar. Sebentar ya. Ups. Malah tutup. Sebentar, sepertinya saya perlu ngambil sebentar ya. Sambil kalian pelajari dulu mungkin yang fibrat, saya ngambil charger dulu. Saya lupa.
Fibrat mekanismenya ada di sini. Jadi kalau kita lihat fibrat ini kan punya dua mekanisme utama. Yang pertama adalah kalau tandanya negatif berarti dia menghambat gitu ya. Kalau tandanya positif berarti dia mengaktifasi. Jadi fibrat ini punya dua mekanisme utama. Yang pertama adalah meningkatkan aktivitas LPL atau lipoprotein lipase. Kalau aktivitasnya dari LPL atau lipoprotein lipase itu meningkat, maka akhirnya menyebabkan siapa ini? TG itu apa? Triglycerid diubah menjadi bentuk lain. Bentuk lainnya apa? Ternyata bentuk lainnya adalah sorry. Bentuk lainnya adalah si ini. Bentuk lainnya adalah si kilomikron ini atau IDL. Artinya ketika si aktivitas enzim ini ditingkatkan, berarti kan TG banyak dipecah menjadi IDL atau yang lainnya. Itu akhirnya menyebabkan si kadar trigliserid menjadi naik apa turun? Turun. Turun ya, gampang. Itulah kenapa fibra terutama akan menurunkan TG, karena dia mengaktifasi enzim lipoprotein lipase. Nah, mekanisme kedua apa? Ternyata fibra itu mengaktifasi reseptor apoprotein 1, gitu ya, dan 2 sebetulnya. Nah, ini akhirnya menyebabkan si HDL menjadi meningkat. Karena reseptor ini adalah untuk memperbanyak ya jumlah HDL. Maka ketika ini distimulasi, kadar HDL menjadi naik. Berarti si fibrat bisa menurunkan kadar TG dan menaikkan kadar HDL. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Kita ini gambaran aja bahwa si ini tadi, si gemfibrozil itu meningkatkan aktivitas lipoprotein lipase, di mana kalau LPL itu diaktifasi, akhirnya TG itu akan diubah menjadi ini tadi, LDL dan kilomikron remnan. Ya, mekanisme yang ketiga ini terutama menurunkan TG tadi sudah tahu. Nah, jangan lupa ya belajar efek samping, belajar kontraindikasi, karena itu bisa jadi akan keluar. Kemarin kan di soal kuis juga keluar ya, untuk apa namanya, efek samping, kontraindikasi, dan sebagainya. Ini obat yang ketiga. Jadi kalau kita lihat niacin itu punya aktivitas untuk mengaktifasi reseptor niacin 1 dan 2, akhirnya menurunkan proses yang namanya lipolisis. Tahu lipolisis ya? Lipo itu dari lipid, lisis itu pemecahan. Berarti pemecahan lemak. Apa yang terjadi ketika ada pemecahan lemak dan kenapa harus diturunkan atau dihambat? Itu ada digambar di sebelahnya. Nih, jadi di jaringan lemak, ini yang kuning ini adalah jaringan lemak. Di jaringan lemak itu nanti akan ada proses pemecahan lemak ya. Biasanya kalau kadar apa namanya, karbohidrat atau kadar glukosa dalam darah itu turun, biasanya kan tubuh mengkompensasi dengan cara memecah lemak, kan seperti itu ya. Nah, pemecahan lemak itu yang kita bilang yang namanya lipolisis. Berarti lemak itu dipecah di jaringan lemak nanti untuk diubah menjadi VLDL dan kemudian diubah menjadi LDL. Nah, proses pemecahan inilah yang dihambat. Kalau misalnya terjadi proses lipolisis, maka biasanya nanti kadar VLDL dan juga LDL itu akan meningkat. Berarti dengan adanya niacin yang menghambat proses lipolisis tadi, maka akhirnya kadar VLDL dan LDL menjadi apa? Turun ya, bisa dipahami. Nah, aktivitas kedua adalah selain dia menurunkan apa namanya lipolisis sehingga VLDL juga LDL turun, maka dia punya aktivitas kedua hampir sama seperti fibra tadi. Kalau kita lihat fibra tadi, dia punya mekanisme ini ya, ini kan, dia mengaktifasi reseptor ApoA1 sama. Jadi niacin itu punya mekanisme meningkatkan aktivitas ApoA1 juga. Ketika itu terjadi, ternyata uptake-nya diturunkan. Kalian tahu uptake nggak? Ini sebetulnya sudah saya jelaskan soal konsep uptake di audio ya yang saya berikan ya. Jadi gini, tolong bayangkan bahwa memang sintesa kolesterol itu kan
pusat atau tersentral utamanya di hati. Nah, yang namanya kondisi keseimbangan nanti kan pasti akan ada kolesterol yang kembali ke hati, ada yang kemudian apa namanya diubah menjadi bentuk lain yang seperti itu. Nah, sama. Jadi sebetulnya LDL tadi ya kalau di mekanismenya statin itu kan mekanisme ketiga itu kan LDL dipaksa untuk kembali ke hati ya dengan menduduki reseptor LDL. Itu kita bilang uptake. Jadi istilahnya adalah uptake. Mekanisme statin yang ketiga adalah meningkatkan uptake LDL. Bisa dibayangkan ya uptake itu apa? Uptake itu adalah proses kembalinya si senyawa tersebut ke hati. Kalau kita ngomongin soal lemak, bisa dipahami nggak sampai sini? Kamu gimana Bu? Tadi putus-putus kenapa Bu? Iya Bu. Putus-putus? Iya. Makanya nggak jelas. Iya Bu. Nggak jelas. Masih nggak jelas. Yang aptek tadi Bu. Gini loh. Jadi lemak itu kan macam-macam ya. Ada HDL, ada LDL. Pada suatu ketika memang si HDL dan LDL itu bisa dibawa pulang kembali ke hati. Kalau memang si hati meminta untuk dia kembali gitu. Jadi misalnya dalam kondisi nanti saya jelaskan di mekanisme obat yang lain, tapi intinya HDL sama LDL itu adanya di darah, benar ya? Nah, kalau kalian ngecek kolesterol kan dari darah ya, artinya memang lemak atau lipoprotein itu kan memang ada di darah ya, LDL, HDL dan sebagainya. Nah, ketika dia dibawa pulang ke hati karena memang hati maunya dia kembali ke hati dengan tujuan tertentu, nanti saya jelaskan di belakang. Nah, itu kita bilang di uptake. Jadi istilahnya adalah kembalinya entah HDL atau LDL ke hati itu namanya uptake. Sampai sini bisa dipahami? Jadi kalau kita menurunkan uptake, berarti pengembalian HDL-nya dicegah apa distimulasi? Menurunkan uptake, berarti HDL-nya ada dalam darahnya banyak apa sedikit? HDL banyak. Menurunkan uptake HDL, berarti kadar HDL dalam darah menjadi banyak. Meningkat. Banyak. Bingung nggak? Jadi menurunkan uptake itu sama aja tidak membiarkan HDL kembali ke hati. Jadi dipaksa untuk nggak boleh pulang. Kalau nggak boleh pulang ke hati, berarti kan kadar HDL dalam darah menjadi meningkat. Kalau kalian sudah mendengarkan rekaman dari saya, kalian tahu sejarahnya ya kenapa LDL dibilang kolesterol nggak baik, sedangkan HDL dibilang kolesterol baik.
Waalaikumsalam.